Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK menetapkan total 4 tersangka, 3 orang penerima dan 1 pemberi suap. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Ada 4 tersangka yang sudah ditetapkan, antara lain 3 orang penerima dan 1 pihak pemberi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sabia. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu. Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Edi Hiarij pertama kali dilaporkan oleh Indonesia Police Watch ke KPK pada Maret 2023. Saat itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan pihaknya melaporkan dugaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah yang diterima Edi Hiarij melalui orang terdekatnya. Suap itu diduga terkait jasa konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum. Pada tanggal 17 Oktober pukul 14.36 dikirim lagi oleh PT CLM ke rekening bernama YAM. Aspri juga, Aspri dari saudara Wamen EOSH diakui dalam chat-chat ini, ya. Chat-chat ini diakui nih, ya. Nah, itu perbuatan kedua, ya. Jadi yang ketiga, dalam hubungan komunikasi antara Dirut CLM saudara HH dengan Wamen saudara EOSH, saudara EOSH meminta Asprinya 2 orang dapat ditempatkan, ini perbuatan ketiga nih, ditempatkan sebagai komisaris PT CLM, ya. Kemudian diakomodasi, ya, dengan adanya akta notaris. IPW juga telah menyerahkan sejumlah bukti dugaan penerimaan gratifikasi oleh Edi Hiarij periode April hingga Oktober 2022 ke KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Wamenkumham Edi Hiarij, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Fahada Indi di gedung KPK Jakarta. Fahada, apakah benar KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wamenkumham hari ini? Ya Vita, Prima dan juga pemirsa, untuk hari ini memang belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Edi Hiarij yakni Wamenkumham RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya Edi Hiarij ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hal itu pun dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata malam tadi, di mana Alexander Marwata juga sudah mengkonfirmasi bahwa penetapan atau surat penetapan tersangka terhadap Wamenkumham RI Edi Hiarij ini sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK sejak 2 pekan yang lalu. Namun untuk pemeriksaan terhadap Edi sendiri setelah ia dinyatakan sebagai tersangka belum diagendakan pada hari ini. Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara KPK yakni Ali Fikri, di mana pada kami awak media Ali Fikri juga menyampaikan bahwa terkait dengan penyidikan dalam kasus ini pihak KPK masih melengkapi sejumlah alat bukti. Di antaranya adalah masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi terlebih dahulu, baru kemudian nantinya juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka yang salah satunya adalah Wamenkumham RI Edi Hiarij. Sebelumnya pimpinan KPK ini juga menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan atau perkara gratifikasi, di mana 4 orang tersangka ini dinyatakan 3 diantaranya adalah merupakan penerima suap atau penerima gratifikasi dan 1 orang diantaranya merupakan pemberi gratifikasi itu sendiri. Dan informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya kasus ini bermula sekitar 8 bulan yang lalu, di mana pada sekitar bulan Maret 2023
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso sudah melaporkan Edi Hiarech ini ke KPK pada Maret 2023 dan Edi pun dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham perusahaan tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan Edi ini diduga menerima gratifikasi atau suap yang nilainya ini mencapai 7 miliar rupiah. Dan penerimaan suap itu diduga melalui 2 orang asisten pribadi dari Edi yang berinisial YAM dan juga YAR. Namun beberapa hari sejak pelaporan terhadap Edi Hiarech itu, pihak Edi Hiarech juga sempat memberikan konfirmasi kepada pihak KPK bahwa ia ini sempat menyatakan bahwa hal itu merupakan urusan antara asistennya dan juga kliennya, dan juga sempat membantah soal rasuah yang dituduhkan terhadap ia tersebut. Kami masih akan menantikan penjadwalan pemeriksaan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wamenkumham RI, namun sementara itu yang bisa kami sampaikan, Gina dan juga Prima. Belum ada agenda pemeriksaan terhadap Wamenkumham pasca ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih banyak Fahada Idi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.